Suatu hari Raja negeri Aram berperang melawan kerajaan Israel. Ia berunding dengan pasukannya agar mereka mengalahkan daerah-daerah tertentu di Israel. Satu pasukan menyerang daerah itu dan pasukan lainnya menyerang daerah ini. Begitulah rencana Raja Aram. Rupanya rencana Raja Aram diberitahukan Allah kepada Nabi Elisa. Nabi memberitahukan kembali kepada Raja Israel agar ia memperingati rakyatnya untuk tidak lewat atau lalu lalang di daerah ini dan daerah itu. Karena pasukan Aram akan menyerang mereka kalau mereka melewati daerah itu. Raja segera menyampaikan berita itu, sehingga tidak ada seorang Israel pun yang datang ke tempat yang ada pasukan Raja Aram. Sekali, dua kali, pasukan Aram bingung. Kok gak ada orang Israel yang lewat ya? Raja Aram mengetahui hal itu dan menjadi marah. Ia berpikir, jangan-jangan ada seorang dari pasukanku yang berkhianat dan memberitahukan rencanaku kepada Raja Israel. Lalu Raja menanyakan itu kepada pasukannya. Tapi pasukannya membantah. Tidak Raja, bukan begitu. Ini adalah ulahnya Elisa Tuanku Raja. Pasti dia yang memberitahukan rencana kita. Bela para pasukannya. Raja Aram segera bertindak. Tangkap orang itu. Maka sejumlah tentara pasukan pergi ke Dotan, tempat di mana Nabi Elisa tinggal. Mereka menaiki kereta perang berkuda mengepung kota Dotan. Pada pagi-pagi sekali, pelayan Nabi Elisa keluar rumah untuk mulai bekerja. Ia melihat dari kejauhan tentara dengan kereta kuda yang sedang mengawasi di sekeliling rumah mereka. Celaka Tuan, celaka. Ada pasukan tentara mengawasi kita. Nabi Elisa sangat percaya kepada Allah Yehova. Ia yakin Tuhan akan melindungi mereka. Nabi juga mau pelayannya mempercayai Allah yang melindungi mereka. Ia menenangkan pelayannya dan segera berdoa, mohon Tuhan membukakan mata pelayannya untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Elisa. Nabi menyuruh pelayannya keluar untuk melihat kembali. Sekali lagi pelayannya melihat keluar. Ia masih melihat tentara dengan kereta kudanya mengawasi mereka. Tetapi sekarang ia melihat juga pasukan kereta api berkuda yang mengelilingi lingkungan rumah mereka. Pasukan malaikat Tuhan sedang melindungi dan menjaga mereka. Luar biasa. Dengan hikmat Tuhan, Nabi Elisa berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Tuhan, butakan mata pasukan Aram itu. Tuhan mengabulkan lagi permohonan Elisa. Semua pasukan berkuda Raja Aram itu buta matanya. Lalu apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Ia berjalan ke tengah pasukan Aram dan berteriak seolah membimbing mereka untuk menemukan rumah Elisa dalam kebutaannya. Teriak Nabi, Ayo, ikut aku, ikut aku. Aku akan bawa kalian ke rumah orang yang kalian cari. Pasukan Aram yang buta itu berpikir bahwa suara itu pasti suara anggota pasukan yang tidak buta matanya. Mereka berjalan perlahan mengikuti suara Nabi. Adik-adik, rupanya pasukan buta itu dibawa Nabi Elisa ke kota Samaria yang adalah merupakan ibu kota kerajaan Israel. Tempat di mana raja dan pasukan tentara besar bangsa Israel ada. Elisa membawa pasukan Aram ke sarang pimpinan musuhnya. Elisa lalu meminta Tuhan mencelikan kembali mata pasukan Aram yang buta itu. Dan Tuhan mengabulkannya. Maka celiklah mata mereka. Mereka terheran-heran dikelilingi oleh pasukan Israel yang banyak.
Mengapa kami bisa ada di sini?" Melihat itu, Raja Israel meminta izin kepada Elisa untuk membunuh mereka semua. Tapi jawab Elisa, Jangan. Masa kamu mau membunuh orang yang sudah kalah? Lakukanlah mereka dengan baik, biar mereka tahu bahwa kita tidak sejahat yang mereka pikir. maka pasukan Aram itu dijamu dengan makanan yang enak. Mereka diperlakukan seperti tamu kerajaan. Setelah jamuan makan, mereka pulang kembali ke negeri mereka dengan malu. Maksud hati mau menghabisi orang Israel, tetapi justru orang Israel menyambut mereka dengan baik dan memperlakukan mereka seperti tamu istimewa.